Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, begitu juga kesempatan. Baiklah, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu surah At-Takatsur. Surah ini menjelaskan tentang orang-orang yang lalai daripada beribadah kepada Allah. Mereka lupa tujuan diciptakannya manusia, bahwa untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Surah At-Takatsur ini merupakan surah yang ke-102 berjumlah 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah karena surah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Cara membaca surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Untuk yang selanjutnya yaitu mufradat atau arti perkata dalam surah At-Takatsur. Yang pertama, alhaakumu, artinya melalaikan kalian. At-Takatsur artinya bermegah-megah. Hatta, sampai. Zurtumu, kalian masuk. Al-maqabir, kubur. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, akan. Ta'lamun, kalian mengetahui. Thumma, kemudian. Lau, jika. Ilma, mengetahui. Al-yaqin, dengan pasti. Latarawunna, niscaya kamu akan melihat. Ainal yaqin, dengan mata kepala sendiri. Latus alunna, kamu pasti akan ditanyai. Yauma izin, pada hari itu. Ani, tentang. An-na'im, kenikmatan. Terjemahan surah At-Takatsur. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Itulah merupakan terjemahan daripada surah At-Takatsur. Adapun isi pokok kandungan surah At-Takatsur
tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan dunia, sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya, yaitu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ia akan sadar atas kesalahannya tersebut jika maut sudah menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Di akhir surah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan ketika di dunia. Nah, setelah kita mempelajari kandungan yang terdapat pada surah di atas, maka kita harus mampu mengambil hikmah akibat dari perbuatan tercela yang diungkapkan dalam surah tersebut. Dalam penerapannya, kita juga harus mampu menghindari perilaku tercela tersebut, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. Yang kedua, memilih pola hidup sederhana akan tetapi bermartabat. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat, harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Untuk yang keenam, mencari harta yang halal dan thayyib adalah bersifat wajib. Dan untuk yang ketujuh, menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulannya dari surah At-Takasur adalah sebagai berikut. Yang pertama, surah At-Takasur mengungkapkan tentang perilaku orang-orang yang membanggakan kemewahan di dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Yang kedua, orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi, padahal kehidupan di dunia adalah bersifat sementara dan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang dimiliki serta yang mereka bangga-banggakan di dunia. Untuk yang ketiga yaitu surah At-Takasur ini menginformasikan tentang ancaman siksa, yaitu berupa neraka, tempat bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membangga-banggakan harta sehingga ia pun lalai daripada tujuan kehidupan yang hakiki. Kelak dia akan berada di neraka Jahim. Demikianlah untuk pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.